Halo semuanya, kembali lagi di Plot Station. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita yang berjudul Mafia. Alur cerita ini terdiri dari 3 seri, dan kali ini Mimin akan menceritakan seri pertamanya terlebih dahulu. Tidak usah berlama-lama, kita langsung mulai saja ke Plot Station. Cerita dari Mafia ini dimulai pada tahun khas 30 sampai dengan 1938. Tepatnya di kota fiksi Amerika yang dikenal dengan sebutan kota Lost Event. Diceritakan bahwa kota tersebut saat itu sedang berada pada era di mana perekonomian negara sedang mengalami penurunan yang drastis. Dan juga diterapkan suatu kebijakan pemerintah yang melarang pembuatan penjualan dan pendistribusian alkohol. Kebijakan ini sendiri menjadi keuntungan untuk para keluarga mafia, di mana akibat dari kebijakan tersebut terciptalah pasar gelap yang menjual alkohol kepada masyarakat di sana, sehingga membuat keluarga mafia ini semakin kaya saat itu. Terdapat 2 keluarga mafia yang paling berkuasa di kota tersebut, di mana keluarga mafia tersebut yang pertama adalah mafia Salieri yang dipimpin oleh Don Salieri, dan yang kedua adalah mafia Morello dan dipimpin oleh Don Morello. Ceritanya dulu Salieri dan Morello ini berteman dan mengabdi pada salah satu keluarga mafia yang bernama Pipon, di mana diceritakan saat itu ada suatu kejadian yang menyebabkan Don Pipon ini tewas sehingga membuat Salieri dan Morello ini saling menyalahkan. Dan semenjak kasus tersebut mulai terjadi perpecahan di antara mereka, dan mereka kemudian memutuskan untuk membuat keluarga mafia mereka masing-masing. Tokoh utama kita bernama Tommy Angelo yang merupakan seorang mantan mafia yang pada akhirnya memilih untuk menjadi warga sipil biasa. Di mana saat itu diceritakan bahwa Tommy sedang melakukan pertemuan rahasia dengan seorang polisi senior yang bernama Norman di sebuah kafe. Jadi tujuan pertemuan itu adalah karena Tommy yang ingin meminta Norman untuk melindungi istri dan anaknya dari ancaman para mafia. Dan setelah mendengar hal itu, Norman menolak karena latar belakang Tommy yang merupakan seorang mantan mafia. Tommy yang tidak kehabisan akal pun akhirnya menawarkan Norman bahwa dia memberitahu Norman mengenai informasi rahasia mengenai mafia Salieri, apabila Norman bersedia untuk membantu melindungi dia dan keluarga itu. Setelah mendengar penawaran dari Tommy, Norman kemudian mempertimbangkan kembali untuk membantu Tommy demi informasi tersebut. Dan di sini Tommy kemudian menceritakan kepada Norman mengenai dirinya di masa lalu, tepatnya sekitar 8 tahun yang lalu. Di mana dulu Tommy adalah seorang supir taksi yang memiliki kehidupan yang cukup sulit dan miskin. Jadi ceritanya suatu malam ketika Tommy sedang bekerja, di mana saat itu Tommy sedang mengecek kondisi taksinya itu tiba-tiba ada 2 orang pria bersenjata yang bernama Shane dan Pauli naik ke taksi Tommy dan memaksa Tommy untuk segera kabur. Diceritakan waktu itu Shane dan Pauli ternyata sedang dikejar-kejar oleh pasukan mafia Morello, di mana diketahui juga bahwa Shane dan Pauli ini merupakan anggota dari mafia Salieri. Dan singkat cerita Tommy berhasil kabur dari kejaran pasukan Morello itu dan membawa mereka berdua kembali ke markas Salieri. Ketika sampai di markas Salieri ini, Tommy disuruh untuk menunggu di taksinya. Ketika mereka berdua sedang berjalan masuk ke dalam markasnya itu, dan tidak lama setelah itu, Shane keluar dan kemudian memberikan Tommy sejumlah uang atas jasanya yang telah membantu mereka kabur. Dan Shane juga menawarkan Tommy sebuah pekerjaan serta menawarkan dia untuk bergabung dengan kelompok mafia Salieri. Mendengar hal itu, Tommy kemudian menolak tawaran tersebut dan pulang ke rumahnya. Keesokan harinya ketika Tommy yang sedang menjalankan kehidupannya sebagai seorang supir taksi, tiba-tiba saja diserang oleh 2 orang yang ternyata merupakan anggota mafia Morello, yang masih mengingat bahwa Tommy adalah supir taksi yang menolong Shane dan Pauli semalam. Mr. Morello's a little bent. Tommy yang diserang pun berusaha untuk kabur. Dan akhirnya Tommy berhasil kabur ke sebuah bar yang merupakan markas dari mafia Salieri. Nyawa Tommy akhirnya bisa diselamatkan oleh Shane dan Pauli yang kebetulan ada di sana. Dan setelah mafia Morello ini pergi, Tommy kemudian diperkenalkan dengan Don Salieri. Dan disinilah Tommy langsung mendapatkan tugas percobaan dari Don Salieri, di mana tugas tersebut adalah menghancurkan mobil dari para mafia Morello itu. Singkat cerita, tugas tersebut berhasil diselesaikan oleh Tommy dengan bantuan dari Pauli. Dan setelah menyelesaikan tugasnya itu, Tommy kemudian secara resmi dianggap telah bergabung menjadi anggota dari mafia Salieri ini. Seiring berjalannya waktu, Tommy menjadi semakin dipercaya sehingga dia kemudian mendapatkan tugas-tugas dari Don Salieri, di mana salah satunya adalah menagih uang keamanan di sebuah motel di Lost Event.
Dan ketika Tommy, Paulie, dan Shane sampai ke motel tersebut, sempat terjadi perang di mana ternyata di sana juga ada anggota Morello yang ingin merebut daerah kekuasaan. Paulie tertembak dan Shane disekap di dalam hotel tersebut. Dan ketika melihat kejadian itu, Tommy langsung masuk ke dalam hotel untuk menyelamatkan Shane dan membunuh semua anggota Morello di sana. Setelah berhasil menyelamatkan Shane, tiba-tiba ada seorang pria yang membawa uang keamanan itu dan langsung kabur. Dari sana, Tommy pun segera mengejarnya. Singkat cerita, Tommy berhasil mendapatkan uang itu kembali dan membunuh orang tersebut. Setelah 2 tahun berlalu, Tommy kemudian mendapatkan sebuah tugas dari Don Salieri, di mana dia disuruh untuk mensabotase balapan mobil yang sangat populer saat itu. Jadi Don Salieri bersama sahabatnya itu membuat taruhan yang sangat besar ke pembalap yang sudah mereka siapkan. Namun karena diketahui bahwa ternyata ada seorang pembalap profesional dengan mobil tercepatnya itu ikut dalam kompetisi balapan tersebut, sehingga membuat Don Salieri ini khawatir bahwa taruhannya akan kalah dan membuat popularitasnya jatuh. Oleh karena itu dia mengutus Tommy untuk melakukan tugas kotor yang dia berikan. Setelah itu Tommy pun menjalankan tugasnya di mana beberapa hari sebelum balapan itu dimulai. Tommy kemudian mencuri mobil milik pembalap profesional itu, di mana setelah mencurinya, Tommy kemudian membawa mobil itu ke bengkel milik Lucas Bertoni yang merupakan teknisi kepercayaan dari Salieri ini. Ketika di sana, Lucas kemudian mensabotase mobil tersebut. Setelah selesai, Tommy kemudian mengembalikan mobil tersebut ke tempat semula. Setelah itu, di hari balapan mobil itu akan dimulai, salah satu anggota kepercayaan Salieri yang bernama Frank kemudian meminta Tommy untuk ikut dalam balapan. Karena pembalap yang dipercaya oleh Salieri ini ternyata tidak bisa ikut balapan karena terluka akibat serangan dari mafia Morello. Tommy dipilih karena memiliki pengalaman sebagai supir taksi. Walaupun tidak berpengalaman dalam balap mobil, Tommy akhirnya setuju untuk menggantikan posisi pembalap itu. Singkat cerita, semua rencana Salieri berjalan dengan lancar, dan Tommy berhasil memenangkan kompetisi balapan mobil itu. Setelah beberapa hari kemudian, ketika Tommy sedang nongkrong di bar Salieri sambil ngobrol dengan Luigi yang merupakan bartender di sana, tiba-tiba saja Luigi meminta bantuan Tommy untuk mengantar anak perempuannya yang bernama Sarah untuk pulang ke rumahnya. Alasan Luigi meminta Tommy mengantarkan Sarah karena diketahui bahwa akhir-akhir ini Sarah sering diganggu oleh sekelompok orang ketika pulang ke rumah. Di sini Tommy akhirnya setuju untuk membantu Luigi. Di tengah perjalanan ternyata benar muncul sekelompok anak muda yang ingin mengganggu Sarah. Melihat kondisi itu, Tommy pun berhasil menghajar mereka semua. Sehingga mereka pun kabur dan Tommy berhasil mengantar Sarah hingga ke rumahnya dengan selamat. Dan karena kondisi tangan Tommy yang terluka akibat perkelahian itu, Sarah kemudian menawarkan Tommy untuk masuk rumahnya, supaya Sarah bisa memberikan obat pada tangan Tommy. Tidak lama setelah itu muncul benih-benih cinta di antara mereka. Keesokan harinya ternyata kabar mengenai kelompok mengganggu itu diketahui oleh Salieri, di mana di sini Salieri pun menjadi marah karena dia telah mengganggu Luigi dan Sarah sebagai keluarganya. Sehingga dia mengutus Tommy dan Paulie untuk pergi memberi pelajaran kepada kelompok tersebut. Tommy dan Paulie pun segera berangkat ke markas kelompok tersebut. Sesampainya di sana, mereka berdua berhasil mengalahkan kelompok itu. Namun ada 2 orang dari kelompok tersebut yang kabur ketika melihat itu. Tommy dan Paulie pun segera mengejarnya. Kedua orang tersebut berhasil dikejar setelah mobil mereka mengalami kecelakaan. Di mana di sini Paulie kemudian langsung membunuh salah satu orang yang masih hidup akibat kecelakaan mobil itu. Dan ketika melihat hal itu, Tommy kemudian terdiam dan bingung, di mana dia sebenarnya tidak setuju kalau Paulie harus membunuh mereka semua. Apalagi sebelumnya Salieri juga berpesan untuk tidak membunuh. Namun di sini Paulie ternyata memiliki cara yang berbeda. Setelah kejadian itu, Salieri kemudian membuat sebuah pertemuan lagi, di mana diketahui bahwa orang yang dibunuh oleh Paulie kemarin salah satunya bernama Billy yang merupakan anak dari seorang pejabat kota yang bernama Roberto Guillotine. Setelah itu diketahui bahwa ada seorang saksi mata yang berhasil kabur dari sana, di mana orang tersebut adalah salah satu teman dari Billy yang berada dalam mobil tersebut. Saat itu Paulie mengira dia sudah mati akibat kecelakaan, namun ternyata dia hanya berpura-pura mati. Oleh karena itu, Salieri khawatir bahwa saksi mata itu bisa membawa masalah untuk keluarga Salieri. Sehingga dia mengutus Shane untuk hadir dalam pemakaman Billy, supaya Shane bisa menemukan saksi mata itu dan membunuhnya. Setelah itu, Salieri kemudian memberikan tugas lain kepada Tommy,
di mana di sini Tommy disuruh untuk membunuh 2 orang sekaligus, di mana salah satunya adalah seorang pemilik hotel kelas atas. Yang diketahui bahwa pemilik hotel ini tidak mau menjalin kerjasama lagi dengan Salieri setelah berpindah bisnis ke Morello. Tommy juga disuruh untuk menghancurkan hotel tersebut dengan bom. Dan orang kedua yang harus dibunuh Tommy di hotel tersebut adalah seorang wanita yang bernama Michelle, di mana diketahui bahwa wanita ini telah menjual informasi mengenai Salieri kepada Morello. Singkat cerita, setelah Tommy berhasil masuk ke dalam hotel itu, Tommy akhirnya menemukan wanita itu yang terus memohon kepada Tommy untuk tidak membunuhnya. Karena alasan kemanusiaan, Tommy akhirnya memutuskan untuk tidak membunuhnya. Tommy menyuruh wanita itu untuk pergi sejauh-jauhnya dari kota ini, sehingga Salieri bisa menganggap bahwa benar kalau dia sudah mati. Setelah itu, Tommy kemudian pergi membunuh pemilik hotel tersebut. Setelah membunuhnya, Tommy kemudian memasang bom di hotel tersebut. Ketika bom sudah terpasang dan Tommy hendak pergi dari sana, tiba-tiba saja polisi datang ke hotel tersebut. Karena posisinya yang terpojok, akhirnya Tommy memutuskan kabur dengan melompat ke gedung sebelah. Di mana setelah hotel meledak, Tommy kemudian melarikan diri melalui atap dan sampai ke sebuah gereja. Di mana saat itu di gereja tersebut sedang diadakan pemakaman Billy. Ketika Tommy sedang mengintip dari suatu ruangan, posisi Tommy ketahuan sampai sempat terjadi keributan. That's the guy. That's the guy who killed Billy. Setelah Tommy berhasil mengalahkan semua penjaga yang ada di sana, tiba-tiba saksi mata muncul dan menodongkan pistol ke arah Tommy. Di saat yang tepat, Shane muncul dan menembak saksi mata itu hingga tewas. Setelah itu, Tommy kemudian memberikan uang kepada pendeta yang ada di sana dengan tujuan untuk menyuruhnya tutup mulut dan membersihkan gerejanya. Setelah kejadian itu, kasus kematian Billy ini akhirnya diketahui Roberto, kalau pembunuh anaknya itu adalah anggota dari Salieri. Dan karena kasus itu membuat Roberto memutuskan hubungan kerjasama dengan Salieri, dan dia kemudian menjalin kerjasama dengan pihak Morello. Dan karena dukungan dari polisi ini membuat Morello semakin kuat, sehingga mereka kemudian berusaha untuk merebut segala hal yang dikuasai oleh Salieri ini. Setelah setahun konflik di antara kedua mafia tersebut semakin menjadi-jadi, terlebih ketika Tommy dan yang lainnya ditugaskan untuk mengambil suatu barang di sebuah gudang, di mana mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan Morello dengan bantuan dari polisi korup yang diutus oleh Roberto. Okay then. Get over here! I got him pinned down! Dalam peperangan tersebut, Tommy dan yang lainnya berhasil melawan mereka. Namun Tommy kehilangan banyak anggota, serta Shane yang terluka parah dan harus dibawa ke dokter pribadi. Sekali ini misi mereka kali ini gagal akibat serangan tersebut. Dan keesokan harinya, ketika Tommy bertemu dengan Salieri, di sini sendiri mengatakan bahwa Frank diketahui telah berkhianat karena secara diam-diam mengambil berkas-berkas Salieri mengenai aktivitas mafianya itu. Di mana apabila Frank menyerahkan berkas itu ke polisi, maka Salieri bisa ditangkap. Oleh karena itu, Salieri menyuruh Tommy untuk merebut kembali berkas itu dan membunuh Frank. Singkat cerita, setelah berhasil mendapatkan informasi mengenai lokasi Frank, Tommy pun segera menuju ke sana. Sesampainya di sana, Tommy melihat Frank yang sedang dikawal oleh sekelompok polisi menuju ke bandara. Tommy pun mengikuti Frank sampai ke bandara. Dan setelah Tommy berhasil mengalahkan pasukan Morello yang menghadang di bandara, akhirnya Tommy bisa menemukan Frank. Di mana di sini diketahui bahwa Frank berkhianat untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Dan karena rasa kemanusiaan Tommy membuat dia akhirnya tidak membunuh Frank dan membiarkan dia pergi bersama keluarganya. Sebelum Frank pergi, dia sempat memberikan kunci loker kepada Tommy, di mana loker tersebut berisi berkas Salieri yang dia sembunyikan. Setelah itu, Salieri kemudian mengadakan upacara pemakaman Frank, di mana saat itu Salieri tidak tahu bahwa sebenarnya Frank masih hidup dan kabur ke Eropa. Dalam upacara tersebut juga dihadiri oleh keluarga Morello untuk menghormati Frank sebagai sesama mafia. Setelah upacara itu selesai, Salieri kemudian memberikan tugas lagi kepada Tommy untuk pergi ke rumah seorang jaksa yang diketahui menyimpan bukti-bukti tentang kejahatan Salieri ini. Singkat cerita, dengan bantuan dari seorang ahli kunci yang bernama Salvatore, Tommy berhasil menyusup masuk rumah jaksa itu dan membuka berangkas dokumennya serta mendapatkan berkas-berkas Salieri. Karena keberhasilan dari misi tersebut, Don Salieri kini kembali menjadi pemimpin mafia terkuat yang ada di kota tersebut. Sampai 2 tahun kemudian, ketika Salieri meminta Tommy untuk menemaninya ke sebuah tempat makan karena penjaga Salieri yang bernama Carlos sedang sakit,
Tiba-tiba saja mereka diserang oleh pasukan Morello yang membawa senjata dan granat. Get down! Singkat cerita, Tommy berhasil mengalahkan pasukan itu dan menyelamatkan nyawa Salieri dari insiden penembakan itu. Setelah pergi dari sana, Salieri curiga bahwa Carlos lah yang membocorkan posisinya kepada Morello. Saat itu mereka langsung menuju ke tempat Carlos. Sesampainya di sana, Carlos kabur dan akhirnya mereka berhasil menangkapnya. Dan Salieri kemudian membunuh Carlos dengan kejam. Di tempat lain, kabar mengenai kegagalan membunuh Salieri ini sampai ke telinga Morello, sehingga membuat dia sangat marah karena sudah kehilangan banyak anggotanya. Morello kemudian meminta bantuan adiknya yang bernama Sergio, yang merupakan seorang pemimpin kelompok mafia untuk menurunkan anggotanya demi menghabisi Salieri. Kembali lagi ke Tommy, di mana saat itu dia kemudian mendapatkan tugas baru dari Salieri untuk membunuh seorang pejabat yang bekerja sama dengan Morello untuk menghalangi Salieri. Diketahui juga bahwa pejabat tersebut akan merayakan ulang tahunnya di sebuah kapal pesiar, dan ini menjadi kesempatan yang bagus untuk Tommy dalam menjalankan tugasnya. Setelah itu, Tommy pun segera menjalankan tugasnya itu dengan cara menyamar sebagai salah satu kru kapal, di mana aksi Tommy ini bisa berjalan dengan lancar. Dan karena kematian dari pejabat tersebut membuat pejabat lainnya menjadi takut untuk berkhianat kepada Salieri. Setelah itu, target Tommy selanjutnya adalah Sergio. Walaupun beberapa kali aksi Tommy gagal ketika ingin membunuh Sergio, namun pada akhirnya Tommy berhasil membunuh Sergio dengan mengejarnya hingga ke pelabuhan dan meledakkan tempat itu, sehingga Sergio mati terbakar. Wait. No! Sejak keberhasilan misi yang Tommy jalankan tersebut membuat kekuatan Morello semakin melemah, sehingga Morello tidak berani muncul di publik karena takut menjadi target Salieri selanjutnya. Here, he's gotta be seen. Finally, word came through that he was gonna break cover. Suatu ketika, Pauli mendapatkan informasi mengenai Morello yang akan hadir di sebuah pertunjukan teater. Mereka pun segera menyusun rencana pembunuhan Morello ini. Singkat cerita, sesampainya mereka di teater tersebut, ternyata pertunjukan sudah selesai. Dan Tommy dan yang lainnya kemudian berusaha mengejar Morello yang tengah kabur dari sana untuk menuju ke bandara. Take us up! Singkat cerita, mereka berhasil menjatuhkan pesawat pribadi milik Morello dan membunuh Morello. Setelah kematian Morello ini, kekuasaan mafia Salieri semakin meluas, di mana ternyata Salieri ini masih belum puas dengan itu. Dan dia kemudian memberikan tugas kepada Tommy untuk membunuh seorang politisi yang memiliki bisnis kotor, seperti prostitusi dan minuman keras. Jadi Salieri ingin membunuhnya karena dia tidak pernah mendapatkan bagian dari bisnis politisi itu. Singkat cerita, Tommy berhasil membunuh politisi itu dengan menggunakan senapan jarak jauh. Setelah itu, Salieri kemudian memberikan mereka sebuah tugas untuk mencuri kotak emas yang berisi cerutu mahal. Dan ketika mereka sedang menuju ke lokasi itu, di tengah perjalanan, Pauli kemudian mengusulkan untuk mengubah rencana, di mana Pauli mengusulkan untuk merampok bank. Karena menurut Pauli itu lebih banyak uangnya dibanding mencuri kotak emas. Namun karena Tommy dan Shane yang tidak ingin bermasalah akhirnya menolak usulan Pauli ini. Dan mereka kemudian melakukan aksi mereka dan berhasil mendapatkan kotak emas itu. Setelah itu, ketika Tommy sedang memeriksa salah satu kotak yang rusak, mereka mendapati bahwa kotak tersebut ternyata berisi narkoba. Dan tidak lama Salieri datang ke sana untuk mengambil kotak-kotak itu. Di mana ketika Tommy mengatakan untuk menyimpan kotak itu ke gudang, Salieri menolak hal itu dan mengatakan bahwa dia akan mengurus penyimpanannya. Dan dari situ mereka mulai berpikir bahwa Salieri ini sedang merahasiakan isi kotak itu dari mereka. Keesokan harinya, Tommy kemudian membantu Pauli untuk merampok bank tanpa sepengetahuan dari Salieri. Aksi mereka pun berhasil dijalankan. Setelah itu, Pauli membawa uang itu ke apartemennya dan menyuruh Tommy untuk datang ke apartemennya besok.
Keesokan harinya, ketika Tommy sampai ke apartemen Pauli, di sana Tommy menemukan Pauli yang sudah tewas dengan luka tembakan di kepala. Tidak lama setelah itu, Tommy mendapatkan telepon dari Shane yang mengatakan bahwa Pauli dibunuh oleh pasukan Salieri akibat merampok bank tanpa izin dari dia. Shane kemudian mengajak Tommy untuk bertemu di suatu tempat, di mana Shane mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan Tommy dari Salieri. Tommy pun setuju dan akhirnya pergi ke tempat itu. Sesampainya di sana, ternyata Tommy dijebak. Dan di sana sudah ada pasukan Shane yang siap membunuh Tommy. Setelah itu sehingga kemudian menjelaskan bahwa mereka juga sudah mengetahui pengkhianatan Tommy yang tidak membunuh Michael dan Frank, di mana Shane mengatakan bahwa dia dan Salieri telah membunuh mereka. Karena hal itu Salieri kemudian memerintahkan untuk membunuh Tommy. Setelah menjelaskan hal tersebut, Tommy kemudian mencoba untuk melawan dan sempat terjadi aksi tembak-tembakan. Yang pada akhirnya Tommy berhasil mengalahkan Shane dan pasukannya itu. Sebelum Shane tewas, dia kemudian mengatakan bahwa Tommy tidak akan bisa kemana-mana, karena Salieri pasti akan mencari dan membunuhnya. Me, you, Polly. Karena pesan terakhir dari Shane itulah yang membuat Tommy kemudian memutuskan mencari Norman untuk mendapatkan perlindungan darinya. Setelah mendengar cerita dari Tommy, Norman pun setuju untuk membantu Dimana dengan kesaksian dari Tommy. Norman akhirnya berhasil menangkap Salieri dan menjatuhi Salieri ini dengan hukuman penjara seumur hidup, serta Norman berhasil menangkap puluhan anak buah Salieri. Mereka kemudian dijatuhi hukuman mati. Di sisi lain, Tommy yang menjadi saksi pun akhirnya dipenjara selama 8 tahun. Dan pada akhirnya dia dibebaskan oleh Norman setelah diberikan identitas baru. Tommy pun akhirnya bisa hidup tenang di kota bersama dengan keluarganya. Pada suatu pagi ketika Tommy yang sudah tua ini sedang menyiram tanamannya, tiba-tiba kedatangan 2 orang pria yang kemudian memanggil namanya. Ketika Tommy menjawab mereka, dia kemudian ditembak oleh salah satu pria tersebut hingga tewas. Dan ini menjadi akhir cerita dari Mafia 1 ini. It's okay. You're safe now. You're all safe. Remember that money, jobs, even best pals will come and go. But family is forever. Nah, itu dia alur cerita dari Mafia. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami, yang pastinya Mimin akan update video terbaru lagi. Mimin pamit dulu, dan sampai jumpa di plot selanjutnya. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait.